Ya, baiklah anak-anakku sekalian yang hebat dan selalu penuh dengan semangat untuk mapel PAI dan budi pekerti di kelas 5 semester 1 kali ini kita akan mempelajari tentang materi zakat fitrah. Ya, yang perlu kita ketahui dalam pelajaran fikih untuk kelas 5 di semester 1 ini kita akan mempelajari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan diri dan bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Langsung lanjut ya ke materi yang pertama, yakni tentang pengertian zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang hebat dan luar biasa, perlu kalian ketahui apa itu zakat fitrah. Baik, secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim mulai dari awal bulan Ramadan menjelang sampai nanti menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat diri. Dan tujuan utama dari zakat fitrah ini adalah bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan tentunya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, untuk selanjutnya yakni tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah. Kapan boleh umat Islam melaksanakan dan menunaikan ibadah zakat fitrah? Yakni ini ada beberapa pandangan para ulama. Di antaranya ada yang pertama ulama yang membolehkan pengeluaran zakat fitrah ini di awal bulan Ramadan. Jadi ketika masuk pertama kali di bulan Ramadan, di hari pertama, di malam yang pertama, ini sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi ulama-ulama lain, para ahli madzhab, ini dari Imam Syafi'i, ini lebih menekankan untuk keutamaan pengeluaran zakat fitrah ini ialah paling utamanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, yakni di pagi hari menjelang berangkat menuju tempat ibadah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Akan tetapi walaupun dengan keutamaan ini juga tentunya beresiko bahwasanya ketika zakat fitrah terlupakan dan tidak terbayarkan ketika sudah pelaksanaan sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, maka pembayaran zakat ini dianggap tidak sah dan seorang muslim dianggap tidak menunaikan ibadah zakat fitrah. Berlanjut ke slide selanjutnya, yakni tentang tujuan zakat fitrah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk tujuan utamanya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi ada 3 bagian untuk tujuan dari zakat fitrah, diantaranya yang pertama membersihkan diri. Tujuan zakat fitrah ini untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi sebagai penebus dosa dalam umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, yakni membantu orang-orang yang membutuhkan. Zakat fitrah tentu akan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ibadah zakat fitrah ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi dengan melaksanakan zakat fitrah ini seperti halnya setelah umat Islam melaksanakan ibadah sunnah dan ibadah wajib yang pahalanya begitu luar biasa di bulan Ramadan, tidak akan sempurna tanpa pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Jadi ibadah zakat fitrah akan menyempurnakan pahala-pahala dan keutamaan di bulan Ramadan. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, kita berlanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang bentuk dan besarnya zakat fitrah. Bagaimana pembayaran
zakat fitrah itu dilaksanakan. Yakni seperti di tampilan berikut kita ketahui bentuk zakat fitrah ini dalam bentuk apa. Zakat fitrah biasanya menurut para ulama ini merupakan bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari oleh masyarakat di sekitar. Seperti halnya bila kita berada di Indonesia, ini kita akan makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Jadi bila di Indonesia pengeluaran zakat fitrah ini akan berupa beras. Dilanjutkan untuk yang kedua, besarnya zakat fitrah. Pembayarannya ini berapa? Bobotnya berapa? Jadi pada zakat fitrah bobotnya adalah sebesar 1 sok. 1 sok ini untuk ukuran di negara Arab itu merupakan ukuran kurma, di mana bila kita konversikan atau kita rubah dalam kilogram ini sebesar 2,5 kilogram atau 2,5 kilo gitu ya. 2,5 kilogram beras. Apabila di suatu tempat ini ditemukan kesulitan mencari bahan makanan, maka diperbolehkan zakat ini dalam bentuk uang yang nilainya senilai juga dengan 1 sok atau 2,5 kilogram beras. Akan tetapi tentu saja lebih utama pembayaran zakat fitrah ialah dengan menggunakan bahan pokok makanan, bukan dengan uang. Selanjutnya kita akan mengetahui hukum zakat fitrah. Apa hukum zakat fitrah? Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang ketika memasuki bulan Ramadan ini masih dalam keadaan hidup. Dalam arti semua orang tanpa terkecuali seluruh umat Islam berkewajiban membayar zakat fitrah selama sudah memasuki di hari yang pertama di bulan Ramadan. Kemudian, apa dasar hukumnya pembayaran zakat fitrah? Dasar hukum pembayaran zakat fitrah ini kita dapati di Al-Quran dan juga di hadis Rasulullah. Yang selanjutnya 8 golongan asnaf. Apa itu 8 golongan asnaf? Asnaf ini merupakan orang-orang yang berhak menerima penyaluran dari zakat fitrah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah golongan orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah orang-orang miskin. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang selanjutnya adalah amil. Amil ini merupakan panitia penyalur dari zakat fitrah. Kemudian untuk yang selanjutnya, penerima zakat fitrah adalah kaum mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya adalah orang ghorimin. Siapakah mereka orang ghorimin? Ghorim ini adalah bahasa Arab yang berarti mereka yang memiliki banyak hutang. Jadi orang yang berhutang banyak sehingga kebutuhan pokok mereka tidak tercukupi, ini juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Selanjutnya golongan yang ketujuh adalah mereka yang fisabilillah. Siapakah mereka? Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah, yakni mereka yang melakukan peperangan di jalan Allah untuk membela kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah mereka yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 km, di mana perjalanan jauh ini sampai menghabiskan bekal mereka, sehingga mereka juga berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi beberapa ulama berpendapat zakat fitrah lebih diutamakan kepada golongan fakir dan miskin.
Akan tetapi ulama lain membolehkan semua 8 golongan ini bisa menerima zakat fitrah. Itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam yang sebagai bukti rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama dari pengertian zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi muslim untuk membersihkan diri dan membantu orang yang membutuhkan. Hukum dasar zakat fitrah itu didasarkan diantaranya pada Al-Quran, surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15, dan juga beberapa hadis Rasulullah. Dan yang terakhir, manfaat zakat fitrah. Manfaat atau hikmah zakat fitrah ini bisa bermanfaat membersihkan diri dan dosa, juga dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan. Manfaat zakat fitrah. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang bisa kita petik hikmahnya dari zakat fitrah. Yang pertama adalah hikmah dari aspek spiritual. Dari aspek spiritual, zakat fitrah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan egois. Kemudian dari aspek sosial, zakat fitrah ini bisa mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Dari aspek ekonomi, zakat fitrah bisa membantu meringankan beban ekonomi kaum du'afa atau orang-orang yang membutuhkan ketika berada mendekati di hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah aspek moral. Dengan zakat fitrah tentu akan menanamkan rasa syukur kepada Allah dan tentunya semakin menguatkan kepedulian kita terhadap sesama, terutama terhadap umat muslim lainnya. Demikianlah tadi anak-anak hebat materi kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Semoga kalian selalu sehat dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Di akhir kata, marilah kita tutup dengan berdoa membaca suratul Fatihah. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.